Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam brosis sekalian. Perkenalkan gue Andi, gue seorang karyawan sekaligus videographer. Welcome back to my channel. Sebelum masuk ke videonya, gue minta kalian untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya, karena hal ini dapat membantu gue di algoritma YouTube. Terima kasih. Apple lagi-lagi melakukan ritual mereka setiap tahunnya, yaitu Apple Event di tanggal 8 kemarin. Seperti biasa, di event ini biasanya Apple memperkenalkan device terbaru atau update-update terbaru mereka. Pastinya di saat itu juga sahabat-sahabat kita yang tinggal di beberapa negara bisa langsung mengordernya dan dalam 10 hari barang tersebut akan dikirim. Mohon maaf, kayak yang begitu belum bisa di Indo, karena Apple tidak membuka store-nya di Indonesia. Ya, kalian harus menunggu distributor kebagian jatah karena memang produk terbaru mereka lebih diutamakan untuk didistribusikan ke official store Apple. Silahkan ke Singapura jika Anda tidak sabar atau memakai Just Tip untuk mengordernya. Balik lagi ke Apple Event ini, dibuka dengan Apple TV Plus. Bagian ini sih jujur gue skip ya, karena gue nggak pengguna Apple TV. Sementara ini, Netflix masih menjadi andalan gue. Ya, karena kebanyakan film-film yang hype itu dari Netflix dan dari Disney Plus, jadinya gue nggak perlu subscribe Apple TV. Selanjutnya, Apple memperkenalkan iPhone SE yang ditenagai dengan Apple Bionic A15, chipset yang sama yang dipakai di iPhone 13. Well, oke, tapi mending gue beli iPhone 12 aja nggak sih? Atau nunggu nanti iPhone 13-nya harganya turun? Tanggung gitu loh kalau menurut gue. Oke, lanjut. Apple menghadirkan iPad Air dengan chipset M1. Nah, ini sedikit membuat gue heran ya. Chipset yang sama yang ada di MacBook Air, kok ditaruh di iPad? Soalnya dari dulu tuh mindset gue yang namanya iPad or tablet tuh harusnya di bawah spek laptop. Tapi ini beda. Apakah ini akhir dari MacBook Air? Sehingga tahun depan MacBook Air diganti dengan iPad Air? Karena menurut gue iPad Air itu tinggal dikasih keyboard aja udah jadi kayak MacBook Air kan ya? Ya, kita lihatlah. Tapi ini menarik buat kalian yang berencana untuk upgrade iPad kalian atau tablet kalian. Udah beres snack-snack kecil di atas, tiba-tiba si Om yang suaranya serak-serak basah ini muncul. Dia ya orang yang sama pas ngenalin M1 di 2 tahun lalu. Dan dia tuh secara teknis tuh menjabarkan hal-hal teknis di dalam event Apple ini. Biasanya, kalau dia yang ngomong nih, pasti teknis dan mind-blowing banget barangnya. And we get the main course-nya ya, yaitu M1 Ultra. Nah, ini dagingnya. Setelah merilis M1 Pro dan M1 Max tahun lalu di MacBook Pro, sekarang Apple merilis M1 Ultra. Boom! Gila, mind-blowing. For your information ya, M1 Ultra ini setara dengan 2 chip M1 Max guys. Si Om ini bilang ada rahasia yang Apple nggak sebutin, bahwa ternyata di chip M1 Max itu sudah disiapin penghubungnya, sehingga M1 Max itu bisa digabungin dengan M1 Max lainnya, dan disebut dengan Ultra Fusion. M1 Ultra ini memiliki 20 core CPU, di mana 16 high performance core dan 4 high efficiency core, dan 64 core GPU, 32 core untuk Natural Engine, dan hal ini setara dengan 8 kalinya M1 guys. M1 Ultra ini juga memiliki 90% power lebih tinggi dibandingkan 16 core PC desktop loh guys. Kalau gue tebak, 16 core PC desktop ini yang dimaksud adalah Intel Xeon kali ya. Dan menggunakan 100 watt lebih kecil daripada PC desktop. Untuk masalah GPU performance, udahlah, nggak usah dibahas. Yang pasti udah powerful dan hemat daya daripada GPU-GPU yang ada pada saat ini. Udah dibuat mind-blowing sama M1 Ultra-nya, lanjut Apple membuat kejang-kejang seluruh industri per-PC-an. Apple mempersembahkan MacBook Studio. Duar! Dengan form factor yang terbilang cukup kecil, tapi powernya luar biasa. Ingat nggak sama Mac Pro yang sering dibilang parutan keju? Bandingkan, dengan bodi segede itu, sekarang kalah sama Mac Studio yang ukurannya mungkin kurang dari seperempatnya. Mac Studio juga bakal hadir dalam 2 jenis chip, M1 Max dan M1 Ultra. Secara kecepatan, Mac Studio dengan M1 Max ini 50% lebih cepat daripada si parutan keju Mac Pro yang dengan Intel Xeon 16 core. Gile nggak tuh? Gue sih mind-blowing banget deh. Kalau secara grafis, dibandingkan dengan Radeon 5700 XT, ini 3,4 kali lebih cepat bosku. Lanjut, Mac Studio dengan M1 Ultra. Bisa dibayangin nih, 90% lebih cepat daripada 16 core Intel Xeon guys. Ini fix Apple pura-pura merendah sih. Orang M1 Max-nya aja udah 50%. Kalau 2 kali M1 Max ya harusnya 100%. Bahkan harusnya lebih dari 100%. Karena dengan Unify Memory dia, itu punya performance yang lebih baik.
Terus dibandingin lagi dong guys, M1 Ultra dengan Intel Xeon 28 core. Dan performanya itu 60% lebih cepat dari Xeon 28 core guys, M1 Ultra ini guys. Wow, gua aja yang ngomong kayak gini udah kayak gila. Apple sih gila sih. Bener-bener meluluh lantahkan dunia per-PC-an guys. Gue iseng nih cek ke marketplace buat cari harga si Intel Xeon ini nih. Dan ternyata yang gue dapat di marketplace, Intel Xeon Gold 24 core itu harganya 57 juta guys. 57 juta just for the chip. Belum sama yang lainnya, belum sama VGA, belum sama power supply, ya dengan casing dan bla bla blanya. 50 juta just for the chip. Dan berapakah harga Mac Studio ini guys? Disunting dari Apple event bahwa Mac Studio dengan M1 Max dimulai dari harga $1.999 atau setara dengan 28 jutaan. Dan untuk M1 Ultra itu dihargai di harga 3.999 atau setara dengan 57 juta. Jadi kalian beli Intel Xeon itu baru dapet chipnya aja 57 juta, belum sama yang lain-lainnya, dan itu belum bisa nyala bahkan. Tapi Apple dengan 57 juta sekian, itu kalian udah bisa dapet super komputer yang mind-blowing banget ya. Tapi ekosistemnya harus pakai iOS ya guys, harus di Apple-nya OS ya guys. Well, nggak sampai situ aja. Di Apple event kali ini, Apple mengeluarkan Apple Studio Display 27-inch monitor dengan 5K Retina display. Uniknya, ini monitor tuh ditenagai dengan chip Apple Bionic A13. Mungkin karena ada fitur kamera yang bisa auto center dan sound yang cakep, maka display ini perlu chipset yang setara dengan iPhone 11. Harga Studio Display ini dimulai dari harga 1.599 atau setara dengan 22 jutaan. Menurut gua, monitor 5K dengan harga segini sih worth it ya. Asus ProArt 27 inch yang 4K aja tuh udah 27 jutaan. Tambah dikit, dapat 5K guys. Ya, cengli lah ya yang ini sih. Gua no comment untuk monitornya. Good banget Apple. Oke, masuk ke dalam kesimpulan. Seperti kata gue tadi, Apple bener-bener meluluh lantahkan market PC Intel. Dengan inovasi chipset model ARM yang sudah dimulai dari iPhone-nya, ternyata bisa memiliki dampak, power, dan efisiensi yang luar biasa besar untuk seri desktop maupun laptopnya. Intel yang begitu sombong dengan chipsetnya, sehingga dia bisa menjual i9 di harga yang super tinggi untuk personal komputer, dan Intel Xeon-nya khusus untuk para corporate, sekarang harus menerima kenyataan pahit. Kecepatan, performa, dan efisiensi X86 Intel ini kalah dibandingkan ARM chip M1. Dan 2 tahun setelah itu, muncul M1 Ultra yang langsung menghajar Intel Xeon 28 core. Kita nggak tahu lagi nih, chipset macam apa yang bakal dikeluarkan Apple di tahun-tahun ke depan. Kalau kita lihat angka 1 di depan huruf M, berarti bakal ada angka 2, 3, 4, dan seterusnya. Belum lagi turunannya, seperti Pro, Max, dan Ultra. Kalau Intel nggak melakukan perubahan besar, 5 tahun lagi kemungkinan Intel udah baris sama Kodak, sama Nokia, dan BlackBerry, alias mati. Dan kalau dibiarkan terus, Apple akan mendominasi market PC, baik laptop maupun desktop. Lalu bagaimana dengan kita sebagai konsumen? Jawabannya adalah sesuaikan dengan kebutuhan. Kalian yang paling mengerti kebutuhan kalian. Apa perlu M1 Ultra kalau M1 aja udah cukup? Nggak usah gengsi, karena upgrade ini akan terus berlangsung. M2, M3, M4 akan terus keluar di tahun-tahun berikutnya. Menurut gua, M1 Ultra itu cocok buat 3D artist yang suka render berat atau production house yang butuh bikin film 8K. Kalau kalian cuma karyawan kantoran, penghobi fotografi atau videografi, M1 aja menurut gua udah cukup kok. Ya, kalau ada rezeki, kalian bisa upgrade yang ke M1 Pro lah. Itu udah oke lah untuk jangka panjang. So, be wise ya guys dalam membeli. Oke, segini aja reaksi gue tentang Apple Event 8 Maret ini. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam menentukan mau beli atau tidak produk Apple yang dipasarkan di event ini. Like jika kalian rasa video ini bermanfaat dan share ke teman-teman kalian. Jangan ragu untuk tanya-tanya di kolom komentar, gue jawab semampu gue. Oke, see you in the next video. Bye-bye!